Kangcul berusaha menyingkirkan roda 8 kaki yang sudah melukai ratu. Nah, semua ini adalah ulah dukun buta Pongsan. Dia membuat Jung Sasun dirasuki oleh roda 8 kaki. Batu penangkal milik raja dan Yori pun tidak berfungsi karena sudah disiram oleh air keras. Itulah kenapa roda 8 kaki dengan mudah menyerang ratu. Kangcul menduga bahwa orang yang menyiram batu penangkal adalah orang terdekat. Dan dia adalah Kasim Song. Tak lama, Kasim Kim pun datang untuk memergoki dia yang ternyata melakukan semua perbuatan itu. Kasim Song terus memohon ampun karena dia tidak mempunyai pilihan lain. Sebelumnya, mereka telah menangkap keluarga dan juga mengancam tentang keselamatan keluarganya. Kasim Kim sangat kecewa hingga akhirnya dia menyuruh para pengawal untuk membawa Kasim Song. Di sisi lain, ratu sedang kritis dan tabib istana juga sudah menyerah. Kini nyawa ratu sudah tidak bisa untuk diselamatkan. Ratu meminta kepada raja untuk tetap menjaga anaknya, yaitu Pangeran Yiguang. Dia juga meminta maaf atas semua yang terjadi. Namun raja terus menangis dan berharap bahwa ratu bisa selamat. Hingga akhirnya ratu pun mengembuskan nafas terakhirnya. Semua orang terlihat sangat sedih. Yori masih menyalahkan dirinya karena tidak mengecek batu penangkal. Bisugaso melihat dayang istana mengumumkan kematian ratu. Yori kemudian berlari dan mendekati istana ratu. Dia tidak menyangka bahwa ratu akan berakhir meninggal dunia. Kangcul juga nampaknya terlihat sangat marah. Sementara itu, Menteri An mendatangi dukun buta Pongsan. Dia tidak menduga bahwa Pongsan telah membuat anak buahnya kerasukan roda 8 kaki. Tetapi ternyata pengawal Seo diam-diam mengikuti Menteri An dan juga menangkapnya. Yori pun masih ragu untuk melakukan ritual pemanggil roh kematian. Tiba-tiba Bang Jik mengumumkan bahwa pelaku sudah ditangkap. Dengan penuh amarah, raja melihat Pongsan yang hanya tertawa mengetahui ratu meninggal. Tentu saja raja semakin emosi hingga memenggal rambutnya. Raja pun memberi perintah agar semua pelaku dihukum penggal keesokan harinya setelah matahari terbit. Raja tidak bisa menahan kesedihannya ketika mengenang ratu yang selalu setia dan juga terus menjaganya. Di sisi lain, Yori juga terlihat sedih serta merasa sangat bersalah. Nah, Kangcul langsung mendekati Pongsan dan juga memperingatkannya. Tetapi Pongsan justru mengatakan bahwa Kangcul dan juga Yori juga akan segera berakhir. Yori kemudian meminta Kangcul untuk tetap sabar karena Pongsan akan segera dihukum. Nah, saat itu Ibu Suri juga melihat Pongsan dan lalu mendekatinya. Dia tidak menyangka bahwa selama ini dia ditipu. Namun Pongsan justru menyalahkan Ibu Suri karena dia terus terlihat tenggelam dan juga ketakutan. Hingga akhirnya Ibu Suri pun tidak bisa menahan amarahnya. Di sisi lain, Kasim Kim masih membujuk raja untuk bisa bangkit kembali. Kasim Kim pun meminta maaf dan juga memohon ampun karena dia merasa bersalah. Di sisi lain, setelah Kangcul dan juga Yori kembali ke rumah, hubungan Kangcul dan juga Yonggem terlihat sedikit canggung. Saat Yori pergi ke dapur untuk mengambilkan Kangcul semangkuk nasi, ternyata dia melihat ada sebuah bunga yang berada di dalam cangkir. Kemudian Kangcul melihat bahwa Yonggem memakai tusuk rambut yang dia belikan. Yonggem juga meminta maaf kepada Kangcul karena dia masih menjaga jarak. Semua itu demi menghormati mendiang anaknya Yongap. Kini Yori membawa bunga caragana kepada Besugasop. Dia tidak menyangka bahwa bunga itu akhirnya mekar. Sementara itu, saat Pangeran Yiguang melihat Kangcul, dia langsung berlari dan juga memeluknya. Seakan Pangeran Yiguang takut akan terjadi sesuatu kepadanya. Kangcul pun berusaha menenangkan dia. Yori teringat dengan apa yang dikatakan Besugaso bahwa ketika Kangcul meminum bunga caragana, dia tidak perlu kehilangan mutiara bersinarnya. Hal itu membuat Yori semakin berpikir apa sebenarnya yang Kangcul rencanakan. Raja masih terlihat termenung dalam kesedihannya. Tiba-tiba dia melihat banyak sekali serangga yang muncul dari segala arah.
Raja pun merasa ketakutan hingga akhirnya seseorang datang dari arah pintu. Ternyata dia adalah roda 8 kaki. Raja ingin menghajarnya, tetapi ternyata roda 8 kaki justru memperingatkan Raja. Namun Raja Yesus mengungkapkan bahwa sebelumnya dia berniat untuk meminta maaf atas kesalahan leluhurnya di masa lalu. Roda 8 kaki pun memperlihatkan apa yang terjadi di masa lalu. Kala itu pasukan barbar datang dan menyerang seluruh penduduk desa Yeongdam. Hingga akhirnya terjadi kebakaran. Chon Gum-wi yang saat itu ditinggalkan berhasil melepas ikatannya. Saat dia datang ke desa Yeongdam, dia mendapati seluruh penduduk sudah meninggal. Chon Gum-wi pun berusaha untuk mencari keluarganya. Pasukan barbar yang datang pun dia hajar satu persatu. Chon Gum-wi kemudian menemukan ibu dan juga anaknya yang sudah tergeletak. Namun ternyata putranya masih hidup dan dia buru-buru untuk menggendongnya. Di saat bersamaan, pasukan barbar datang untuk menghalangi dia. Namun Chon Gum-wi tidak gentar, dia melawan pasukan barbar satu persatu. Tetapi dari arah lain mereka menembakkan panah api. Hingga membuat Chon Gum-wi tidak berdaya dan anaknya pun terluka. Tentu saja hal itu membuat putranya meninggal seketika. Chon Gum-wi sudah tidak berdaya, dia pun teringat tentang penduduk dari desa Yeongdam yang saat itu selalu mendukungnya ketika dia diangkat menjadi seorang perwira. Chon Gum-wi merasa dikhianati oleh raja. Dia bersumpah tidak akan pernah memaafkan perbuatannya dan akan balas dendam terhadap keturunannya. Seluruh desa Yeongdam pun akhirnya terbakar. Raja Yisung yang menyaksikan visual masa lalu itu pun tidak bisa berkata-kata. Chon Gum-wi mengatakan bahwa tahta yang didapat oleh Raja Yisung berkat leluhurnya yang mengorbankan banyak sekali penduduk desa Yeongdam. Hal itu tidak pantas untuk dia dapatkan. Nah, kemudian Raja Yisung pun terlihat diikat. Tak lama, Chon Gum-wi mendekatinya dan mengatakan bahwa kini target dia adalah putranya Pangeran Yiguang, serta Kang Chul dan juga Yori yang berusaha untuk menghalanginya. Tak lama Raja Yisung akhirnya tersadar. Namun ketika itu Raja Yisung terlihat berbeda karena roda 8 kaki sudah merasukinya. Di sisi lain, Yori masih merasa bersalah dan juga ketakutan. Melihat Yori seperti itu, Kang Chul pun berusaha untuk menghiburnya. Kemudian dia mengajak Yori untuk pergi ke pasar. Ternyata di sana Kang Chul ingin memberikan hadiah kecil untuk Yori dengan membelikannya sebuah penutup telinga. Hal itu membuat Yori terdiam karena dia juga merasakan Kang Chul sedang merencanakan sesuatu. Yori senang dengan hadiah kecil itu, kemudian dia mengajak Kang Chul untuk pergi ke suatu tempat. Yori pergi ke tempat di mana dia bisa mengikat catatan dan memberikan harapan yang ingin dia tulis. Kemudian Yori pun menulis harapan kecilnya untuk digantung di tempat tersebut. Namun Kang Chul dilarang untuk melihat apa yang telah dia tulis. Karena penasaran, Kang Chul pun mengerjai Yori serta mengambil catatan itu. Tak lama mereka mendapati bahwa dukun buta Pongsan dan pelaku lainnya akan segera dihukum. Di saat eksekusi akan segera dilakukan, tiba-tiba pengawal Seo menghentikannya. Hal itu tentu saja membuat semua orang terkejut. Ternyata raja memerintahkan untuk membebaskan dukun Pongsan dan juga pelaku lainnya yang membunuh ratu. Dia justru memerintahkan agar Kang Chul dan Yori segera ditangkap. Pengawal Seo tidak mempunyai pilihan lain selain melaksanakan perintah raja. Yori dan Kang Chul buru-buru berlari untuk bersembunyi. Tetapi pengawal Seo yang melihat mereka pun berusaha untuk melindunginya. Kemudian pengawal Seo mengatakan bahwa raja saat ini dirasuki oleh roda 8 kaki. Nah, hal itu tentu saja membuat Yori dan juga Kang Chul panik. Untuk sementara, Kang Chul berencana bersembunyi di rumah Tuan Choi. Ibu Suri juga terlihat kaget ketika mengetahui bahwa Pongsan dibebaskan. Dia buru-buru menemui raja yang saat itu ternyata menjadi orang yang berbeda.
Selain itu, Pongsan juga terlihat berada di dekat raja. Kini raja yang dirasuki oleh roh 8 kaki mendekati Ibu Suri dan juga memperingatkannya. Raja meminta Ibu Suri untuk tetap diam dan juga tidak ikut campur, karena Ibu Suri juga bukan merupakan darah daging keturunan dari kerajaan. Selain itu, raja juga memperingatkan para pengawal jika mereka tidak ingin mati. Ibu Suri dan juga Kasim Kim hanya bisa terdiam. Kemudian mereka semua meninggalkan kediaman raja. Ibu Suri hanya bisa menangis melihat apa yang terjadi di istana. Nah, Yori akhirnya sampai di rumah Tuan Choi. Kini Kangcul dan juga Yori memberitahu bahwa raja dirasuki oleh roh 8 kaki. Tuan Choi tidak percaya apa yang dikatakan Kangcul dan dia juga tidak ingin terlibat jika penjaga kerajaan mendapati mereka berdua. Namun Kangcul memperingatkan bahwa anaknya telah diselamatkan oleh Yori dari roh jahat. Kini ketika mereka akan pergi, Inson berusaha membujuk ayahnya untuk membiarkan Kangcul dan Yori menginap di rumah mereka. Tuan Choi pun akhirnya bersedia melakukan hal tersebut. Tak lama Inson akhirnya datang dengan membawakan beberapa makanan. Saat Kangcul diminta untuk pergi ke kamar lain, Kangcul menolaknya. Tetapi Yori memaksa dia untuk segera pergi dan juga pindah ke kamar lain. Di sisi lain, pengawal Seo memberitahu Kasim Kim bahwa dia bertemu dengan Kangcul serta memberitahu jika target raja saat ini adalah Pangeran Yiguang. Nah, hal itu tentu saja membuat mereka sangat khawatir. Sementara itu, Kangcul menemui Inson secara diam-diam karena dia ingin meminta bunga Caragana lagi. Inson ingin tahu apakah rencana Kangcul. Ternyata bunga itu dia gunakan untuk melindungi Yori. Di sisi lain, Yori mendengar semua percakapan tersebut. Tak lama, Magem datang dan Yori meminta tanah liat. Kini raja akan mendatangi kamar Pangeran Yiguang. Saat itu dia langsung melakukan aksinya. Saat selimut dibuka, ternyata itu hanyalah tumpukan bantal. Pangeran Yiguang sudah dibawa oleh Ibu Suri untuk kabur. Di saat mereka sudah tidak tahu untuk bersembunyi di mana, tiba-tiba pengawal Seo datang untuk membawa Pangeran Yiguang pergi dari istana. Nah, ternyata pengawal Seo membawa Pangeran Yiguang untuk bersembunyi di rumah Tuan Choi. Jung Sason yang mengetahui hal itu langsung melaporkannya kepada raja. Dia pun bersiap untuk mendatangi mereka. Sementara itu, Pangeran Yiguang membawakan tusuk rambut emas milik Ibu Suri yang diberikan kepada Tuan Choi untuk menjaganya. Kangcul kesal karena sebelumnya Tuan Choi tidak mempercayai dia. Tak lama mereka mendengar kabar bahwa raja datang ke rumah Tuan Choi. Kangcul menahan mengawal Seo dan Tuan Choi pun memutuskan akan menemui mereka, serta memberikan pedangnya kepada Kangcul. Raja akhirnya tiba di depan rumah Tuan Choi dan bersiap untuk masuk serta mencari Yori dan Kangcul. Di saat Tuan Choi keluar, akhirnya dia pura-pura tidak tahu. Namun raja memperingatkan bahwa Tuan Choi sama seperti leluhurnya agar tidak ikut campur. Raja pun akhirnya berhasil masuk ke kediaman Tuan Choi. Sementara pengawal Seo akan membawa Yori dan juga Pangeran Yiguang kabur. Kangcul pun akhirnya bersiap untuk menghadang Raja Yesung yang sudah kerasukan roh 8 kaki. Mereka bersiap untuk bertarung.